Hey, what's up guys? Welcome back again with Mimin Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini gua akan membahas sebuah film yang menurut gua lumayan nguras emosi banget. Ya gimana enggak coba? Film dengan judul Koijora yang dirilis pada tahun 2007 ini akan mengisahkan tentang seorang siswi SMA yang harus menjalani sebuah kisah cinta yang sangat dramatis dan mungkin akan menjadi sebuah film yang sad ending. Penasaran? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film ini, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Mika Tahara. Mika yang masih duduk di kelas 1 SMA itu, rupanya ia telah memiliki 2 orang teman, di mana ketika mereka saling mengumpul dan membicarakan tentang kisah cinta mereka masing-masing, di sini Mika hanya terdiam karena ternyata ia sama sekali belum pernah berpacaran. Hingga ketika mereka bertiga berjalan di lorong kelas, tiba-tiba mereka berpapasan dengan 2 orang murid laki-laki dari kelas sebelah bernama Nozomu dan Hiroki Sakurai. Nozomu yang bisa dilihat seperti anak berandalan itu, ia kemudian mulai mendekati Mika dan memintanya untuk saling bertukar nomor ponsel. Namun sebelum Mika memberikan nomor ponselnya, salah satu temannya tersebut yang ternyata menyukai Nozomu, ia langsung memotong pembicaraan mereka. Dan karena hal ini, Mika akhirnya bisa menghindari laki-laki itu. Namun ketika ia hendak pergi dari sana, secara tak sengaja ia malah bertabrakan dengan Hiro. Hingga di sore harinya, ketika Mika dan temannya hendak pulang sekolah, ia yang rupanya kehilangan ponselnya lalu meminta kepada temannya itu untuk menelpon ponselnya yang hilang. Dan ketika ia mencari ponsel itu di perpustakaan, akhirnya Mika bisa menemukan ponselnya sedang berdering. Lalu ketika ia mengangkat telepon tersebut, rupanya itu bukanlah telepon dari temannya, melainkan dari seorang pria misterius yang mengaku bahwa ia menemukan telepon miliknya. Dan semenjak saat itulah, pria misterius itu selalu menelpon Mika setiap harinya. Dan tentu saja dari hal seperti ini membuat Mika agak terganggu. Namun karena obrolan dari pria itu selalu menarik baginya, maka dari itu ia mulai bisa menikmatinya. Hingga suatu hari ketika Mika berulang tahun, sayangnya ayah dan ibunya saat itu sedang dirudung masalah, di mana mereka saling berdebat satu sama lain. Sang kakak yang tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun adiknya, ia pun mencoba untuk menghibur Mika. Namun Mika yang sudah telanjur kecewa itu, pada akhirnya ia pun pergi ke kamarnya dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan pria misterius itu, di mana ketika ia menceritakan masalahnya dan menceritakan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya, si pria itu lalu menyanyikan sebuah lagu untuk Mika. Happy birthday dear Mika, happy birthday to you. Dimana setelah itu, sebagai kado ulang tahunnya, si pria misterius itu lalu mengajak Mika untuk ketemuan. Singkat cerita, keesokan paginya, Mika yang berniat untuk menemui pria itu, ia pun meminta bantuan kepada salah satu temannya untuk mendandaninya. Dan setelah selesai, ia pun lalu pergi ke tempat janjian. Akan tetapi, ketika ia menunggu pria itu di sebuah kolam renang sekolah, Mika malah terkejut karena mendapati Hiro datang menghampirinya. Yang ternyata si pria misterius yang selalu menelponnya itu adalah Hiro. Ketika Hiro memberikan sebuah bunga kepada Mika, secara mendadak gadis itu malah langsung pergi. Karena ternyata ia merasa takut kepada Hiro lantaran gayanya yang seperti siswa bandel. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, Mika yang sedang berjalan untuk pulang itu, secara tak sengaja ia melihat Hiro pergi ke suatu tempat. Dan karena Mika penasaran, ia pun mengikutinya. Yang ternyata si Hiro ini pergi ke taman bunga yang selalu ia urusi, di mana Hiro menanam kembali bunga yang hendak ia berikan tadi. Melihat Mika ada di belakangnya, Hiro pun lalu menyemprotkan air ke arah matahari, di mana hasil dari semprotan itu membentuk sebuah pelangi. Mika yang melihat perilaku asli Hiro, ia pun mulai berubah pikiran. Dan semenjak hari itu, hubungan di antara keduanya pun mulai semakin dekat. Hingga suatu hari ketika Mika sedang belajar, secara tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan dari Hiro.
yang memintanya untuk menemuinya di perpus sekolah. Mika yang sekarang ini sudah jadian dengan Hiro, ia pun lalu beralasan kepada guru untuk pergi ke UKS. Sesampainya Mika di perpus sekolah, ternyata Hiro mengajaknya untuk membolos, di mana setelah itu ia kemudian membawa Mika ke rumahnya dan memperkenalkannya dengan kakak perempuan Hiro. Hajimemashite. Ketika Mika masuk ke kamar Hiro, terlihat jelas bahwa hal seperti ini adalah pengalaman pertama baginya. Hiro yang menyadari bahwa hal ini adalah pengalaman pertama bagi Mika, ia pun lalu mengatakan kepadanya bahwa dirinya akan bersikap lembut. Dan setelah itu, mereka pun Hiro, こんなにも優しい痛みがあったなんて、私は初めて知ったよ。 Setelah selesai, Mika pun terbangun dari tidurnya dan membenarkan pakaiannya yang terbuka. Dan karena si Hiro masih tertidur, pada akhirnya Mika pun memutuskan untuk pulang sendirian. Keesokan harinya, Mika yang sedang menunggu bus di halte untuk pergi ke tempat Hiro, secara tiba-tiba ia dihampiri oleh sebuah mobil hitam, yang kemudian beberapa pria dari mobil itu menyeret dan membawa Mika pergi dari sana. Namun ketika mobil itu terhenti, Mika berhasil lari dari sana. Akan tetapi beberapa pria yang mengejarnya berhasil menangkapnya kembali. Dan setelah tertangkapnya ini, Mika kemudian digilir oleh seluruh pria yang ada di sana. Hingga di malam harinya, Mika yang merasa hancur itu, ia pun lalu mulai berjalan untuk pulang. Akan tetapi di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan Hiro, yang ternyata si Hiro ini telah mencarinya sejak siang tadi. Hiro yang tahu kondisi Mika saat ini, ia pun lalu memeluk Mika dan mencoba untuk menenangkannya. Dan setelah itu, Hiro pun lalu membawa Mika ke rumahnya. Setelah Mika mulai tenang, ia pun lalu pergi dari sana, di mana ia berencana untuk mencari orang yang telah membuat pacarnya seperti ini. Setelah ia menghajar para pria itu, barulah diketahui bahwa ternyata para laki-laki itu adalah suruhan dari seseorang bernama Saki, yang mana si Saki ini adalah mantan pacar Hiro. Setelah ia tahu dalang dibalik semua ini, Hiro pun lalu mencari Saki dan menyeretnya ke hadapan Mika. Si kakak Hiro yang pada saat itu sedang menenangkan Mika, ia pun juga ikut emosi, di mana setelah itu ia mengambil sebuah gunting dan langsung memotong rambutnya. Setelah Mika mulai bisa tenang, Hiro kemudian mengantarkannya untuk pulang ke rumah. Namun ketika kedua orang tua Mika melihat kondisi anaknya tersebut, mereka pun langsung menutup pintu tanpa menyapa ataupun berbicara dengan Hiro. Ibu dari Mika yang takut anaknya kenapa-napa, keesokan harinya ia lalu membawa Mika ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan untungnya dokter di rumah sakit itu menyatakan bahwa Mika dalam kondisi baik-baik saja. Akan tetapi dari kejadian itu rupanya telah membuat Mika kehilangan rasa percaya dirinya, di mana ia sekarang ini menjadi malu untuk berangkat sekolah. Belum lagi saat di sekolah, Mika selalu mendapatkan sebuah pesan aneh yang mengatakan bahwa ia tidak pantas untuk Hiro. Dan bukan hanya itu saja, ketika Mika masuk ke kelas, ia juga mendapati sebuah tulisan di sana yang mengatakan bahwa Mika adalah seorang gadis yang nakal, yang rupanya tulisan itu bukan hanya di kelasnya saja, akan tetapi hampir seluruh kelas di sekolahan itu. Hiro yang tahu bahwa sekarang ini Mika telah diganggu oleh seseorang, ia pun kemudian mulai menghapus satu persatu tulisan aneh tersebut. Dan setelah selesai, ia lalu membawa Mika ke perpus sekolah untuk menenangkannya di sana. Mika yang sekarang ini merasa bahwa sosok Hiro adalah sosok yang bisa melindunginya. Ia pun mulai merasa aman dengannya, di mana setelah itu mereka berdua kemudian berpelukan. Dan karena memang setan selalu ada di antara dua orang yang berduaan, maka dari itu mereka pun hilaf dan melakukannya di perpus sekolah. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, ketika Mika sedang makan malam bersama keluarganya, secara tiba-tiba ia mengalami mual-mual yang tentunya membuat khawatir keluarganya.
Dan setelah Mika diperiksa ke dokter, ternyata benar, ia saat ini tengah hamil. Lalu keesokan harinya, Mika kemudian meminta ketemuan dengan Hiro, di mana ia berniat untuk memberitahukan tentang kehamilan ini kepadanya. Namun ketika Hiro mendengar bahwa Mika sedang mengandung anaknya, seketika Hiro pun langsung pergi dari sana dan membuat Mika harus menunggu lama. Namun saat Mika hendak pergi, tiba-tiba Hiro kembali, di mana ia lalu memberikannya sebuah hadiah sambil mengatakan bahwa dirinya berjanji akan membahagiakan Mika dan anak yang dikandungnya. Semenjak saat itulah, Hiro selalu memperlakukan Mika dengan perhatian ekstra. Bahkan, ia juga memberikannya sebuah cincin couple. Selain itu, Hiro dengan tanggung jawabnya yang penuh, ia juga berani untuk meminta restu kepada orang tuanya, yang tentu saja kedua orang tua Hiro merestui mereka. Karena memang Hiro telah mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas Mika dan anak yang dikandungnya. Hingga keesokan harinya, Hiro yang tak mungkin datang ke rumah Mika dengan gaya rambut ala premannya, ia pun mulai merubah gayanya. Dan saat Hiro menghadap kedua orang tua Mika, ia lalu mulai meminta restu kepada mereka. Namun sayangnya, di posisi ini terlihat ayah Mika tak terlalu merestui hubungan mereka berdua, di mana ia meminta kepada Hiro untuk memberikannya waktu. Karena memang berita seperti ini masih sangat membuat keluarga Mika, terutama sang ayah, merasa shock. Singkat cerita, setelah kejadian itu, rupanya telah merubah sikap Hiro, di mana ia jadi sering bolos sekolah dan sulit untuk ditemui. Bahkan ketika Mika datang ke rumahnya, Hiro selalu tak ada di rumah. Hingga suatu malam, Mika mendapatkan sebuah telepon dari salah satu temannya yang mengajaknya untuk pergi ke rumah Hiro, di mana ia mengatakan bahwa hari ini Hiro akan mengadakan sebuah pesta. Mika yang memang sudah lama tak bertemu dengan Hiro, akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut dalam pesta itu. Sesampainya Mika di rumah Hiro, ternyata mereka semua sedang mabuk-mabukan. Hingga ketika mereka semua tertidur, Mika yang keluar untuk cuci muka itu, ia malah melihat Hiro tengah berciuman mesra dengan cewek lain. Yang tentu saja dari kejadian itu sangat membuat Mika merasa kecewa. Dan setelah itu ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya saat di sekolah, Mika kemudian menemui Hiro untuk membicarakan masalah tadi malam. Akan tetapi Hiro yang terlihat cuek itu dengan gak ada perasaannya, ia mengatakan bahwa dirinya ingin putus dengan Mika. Mika yang mendengar perkataan Hiro yang menyakiti hatinya itu, ia pun lalu melepaskan cincinnya dan melemparkannya ke arah Hiro. Saat di kelas,
Mika yang sepertinya masih penasaran dengan perubahan sikap Hiro yang mendadak itu, ia pun lalu meminta Hiro untuk menemuinya di perpus sekolah sepulang nanti. Namun sayangnya, setelah Mika lama menunggu, Hiro tak kunjung datang menemuinya. ずっと待ってる。 Mika yang sepertinya masih belum putus asa itu, lagi-lagi ia meminta Hiro untuk menemuinya di sebuah sungai tempat biasa mereka bersama. Hiro yang sepertinya memang berniat untuk putus itu, pada akhirnya ia pun menemui Mika dan mengatakan untuk tak menemuinya lagi. Selain itu, ia juga melemparkan sebuah cincin yang pernah Mika kembalikan kepadanya. 俺もうお前の涙拭いてやれねえから。 Dan sejak saat itulah, Mika kemudian memutuskan untuk melupakan Hiro, seseorang yang pernah menjadi cinta pertamanya. Hingga suatu hari, teman wanita Mika mengajaknya untuk datang di sebuah pesta yang bisa dikatakan ini seperti kencan buta, di mana di dalam pesta itu, Mika kemudian berkenalan dengan seorang pria bernama Yu Fukuhara, yang nampaknya Yu tertarik kepada Mika. Namun sebelum mereka berbicara banyak, Mika yang ingat bahwa hari ini adalah tanggal 24 Desember, ia pun kemudian memutuskan untuk pergi dari sana, di mana ia berniat untuk mengunjungi dan mendoakan anaknya di tempat dulu ia pernah berjanji dengan Hiro. Namun ketika ia sampai di sana, ia agak sedikit kaget, karena ternyata di tempat itu sudah ada sebuah boneka salju, yang sepertinya Hiro baru saja dari tempat itu. Namun ketika ia mencari Hiro di sekitar tempat tersebut, ia malah bertemu lagi dengan Yu, yang ternyata pria itu khawatir dengan Mika yang pergi ketika hujan salju. Perhatian serta perasaan tulus yang selalu Yu berikan sejak hari itu, rupanya telah berhasil sedikit membuka hati Mika. Namun walaupun demikian, bayang-bayang akan Hiro masih saja melekat di hatinya. Hingga suatu ketika, keluarga Mika lagi-lagi mulai ribut kembali, di mana kali ini pertengkaran kedua orang tuanya itu malah semakin parah. Mika yang pada malam itu tak ingin kedua orang tuanya bercerai, ia pun mulai mendatangi rumah Yu, di mana di rumah tersebut Mika lalu menceritakan semuanya. Yu yang bisa bersikap dewasa ini, ia pun lalu mencoba menenangkannya, di mana keesokan harinya ia mengantarkan Mika untuk pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, ternyata kedua orang tua Mika sedang tak ada di sana. Yu yang melihat robekan album keluarga Mika, ia pun kemudian mengajaknya untuk menyatukan kembali foto-foto tersebut. Di mana setelah selesai dan kedua orang tua Mika sudah pulang, ia kemudian menemui mereka dan memperkenalkan diri sebagai kekasih Mika. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa semalam Mika menangis di rumahnya karena ia tak ingin kedua orang tuanya berpisah. Setelah mengatakan hal itu, Yu kemudian memberikan robekan foto yang sudah ia dan Mika perbaiki. Setelah kedua orang tua Mika melihat foto-foto itu, rupanya hal tersebut telah membuat hati mereka mulai mencair. Di mana karena hal itu, sekarang ini keluarga Mika mulai kembali bersatu lagi. Singkat cerita, waktu pun berjalan begitu cepat, di mana di tanggal 24 Desember di tahun ini, Yu mengantarkan Mika ke tempat pemakaman anaknya. Namun ketika Mika sampai di tempat itu, ia melihat seorang pria sedang berdoa di sana, yang ternyata itu adalah Hiro. Setelah sedikit berbicara dengan Hiro, Mika kemudian mulai berdoa untuk anaknya. Akan tetapi rasa penasaran akan Hiro yang meninggalkannya tanpa alasan itu tentu saja masih sangat membuat tanda tanya besar di hatinya. なんでいつも一方的なの？いつも私のこと置いていくの？答えてよ。答えてよ！ Selang beberapa bulan, akhirnya Mika bisa lulus dari sekolahannya. Namun anehnya, dalam acara kelulusan ini, Hiro malah tak menghadirinya. Mika yang sekarang lulus dari SMA-nya itu, ia pun memutuskan untuk masuk di universitas yang sama dengan Yu, di mana karena hal itu hubungan di antara keduanya pun semakin dekat. Hingga tak terasa 24 Desember pun datang lagi, di mana di tahun ini lagi-lagi Yu mengantarkan Mika ke makam anaknya. Namun sebelum Mika pergi,
Yu terlebih dahulu memberikannya sebuah cincin sebagai tanda keseriusan cintanya. これでミカ pun memutuskan untuk pergi dan menemuinya. Namun tentu saja hal itu sempat dicegah oleh Yu sehingga menyebabkan cincin yang dipakai oleh Mika terlepas. Yu yang mulai sadar bahwa kebahagiaan orang yang dirinya cintai tak bisa ia paksakan. Pada akhirnya ia mengambil sebuah keputusan bijak di mana ia merelakan Mika untuk pergi dan menjemput kebahagiaannya, yaitu hero cinta pertamanya. Ya walaupun harus seperti ini, tentunya harus mengorbankan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. ほら早行け俺が泣く前に早行け ありがとう。 Kedatangan Mika di rumah sakit tentu saja sangat membuat Hiro terkejut. Namun walaupun begitu, di posisi ini Mika lah yang sangat terkejut mengetahui kondisi Hiro. Apalagi ketika ia melihat ternyata Hiro masih memakai cincin perjanjian mereka. Setelah mengetahui akan semua itu, Mika kemudian mulai mengatakan kepada Hiro bahwa dirinya akan selalu mencintainya bagaimanapun keadaannya. Dan sejak dari hari itulah, Mika lalu mulai memakai cincinnya kembali. Dalam kebersamaan di ruang kamar rumah sakit, Mika dengan sabarnya ia selalu menemani Hiro dalam kondisi apapun. Hingga suatu hari, Hiro yang selalu mengambil foto Mika, ia kemudian memintanya untuk mencetakkan beberapa foto di kameranya. じゃあなミカ Namun ketika Mika sudah selesai untuk mencetak foto di kameranya dan hendak kembali ke rumah sakit, secara tiba-tiba kakak dari Hiro menelponnya, di mana ia mengabarkan bahwa sekarang ini kondisi Hiro mulai memburuk. Mendengar hal itu, dengan perasaan cemas, Mika pun lalu segera berlari ke rumah sakit, di mana karena buru-buru, ia sampai terjatuh dan membuat foto yang ia cetak berceceran. Mika yang merasa sangat khawatir, ia pun kemudian memutuskan untuk menghubungi kakaknya dan memintanya untuk memberikan ponselnya kepada Hiro. Dan di momen ini, Hiro dengan kondisinya yang sangat lemah, ia lalu meminta kepada Mika untuk tersenyum. Dan setelah itu, Hiro pun tewas dengan melihat senyuman terakhir dari Mika. Kehilangan sosok Hiro rupanya telah membuat luka yang begitu dalam di hati Mika, di mana sejak saat itu Mika menjadi sosok gadis pemurung. Selain itu, sebelum Hiro meninggal, rupanya ia telah membuat sebuah buku harian, di mana buku tersebut Hiro titipkan kepada ibunya dan memintanya untuk memberikan buku itu kepada Mika.
ketika nanti ia telah tiada. Namun Mika yang menerima buku itu, rupanya ia tak berani untuk membacanya. Dimana karena perasaannya yang begitu dalam untuk Hiro, ia pun kemudian memutuskan untuk bunuh diri di tempat biasa mereka menghabiskan waktu bersama. Tetapi ketika ia hendak melompat dari atas jembatan, secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan 2 ekor burung merpati yang terbang tepat di hadapannya. Dimana karena burung tersebut membuat buku milik Hiro yang ia bawa terjatuh. Ketika ia melihat isi buku harian itu, ternyata setiap halamannya hanya menceritakan tentang dirinya. Dan di akhir halaman buku harian itu terdapat juga sebuah gambar yang menggambarkan tentang masa depan mereka dengan seorang anak di antara keduanya. Setelah membaca dan melihat isi buku harian Hiro, rupanya buku tersebut telah membuat Mika sadar bahwa dengan keterpurukannya saat ini tak akan pernah membuat Hiro bahagia. Dimana karena hal itu, Mika lalu mulai membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke, mungkin itu saja. Jika gua ada salah atau kurang gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yo.